Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Klego, Bapak Winarno SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 1 Klego, Bapak Arif Winarto SPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Klego beserta karyawan-karyawati. Yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta didik baru SMA Negeri 1 Klego. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, utamanya kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan rasa syukur itu Allah berkenan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita semua. Allahumma amin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Klego serta peserta didik baru SMA Negeri 1 Klego yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum kita mulai acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Klego, perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang akan kita laksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Klego pada hari pertama, Senin, tanggal 13 Juli 2020. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 1 Klego, acara yang ketiga laporan Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 1 Klego, acara yang keempat selayang pandang tentang SMA Negeri 1 Klego, dan acara yang kelima penutup. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Klego yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia MPLS beserta Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Klego yang saya hormati, beserta peserta didik baru yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Untuk itu, marilah segera kita mulai acara kita pada hari pertama MPLS ini. Acara yang pertama pembukaan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Klego ini berjalan dengan baik, serta segera kita keluar dari pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klego. Kepada beliau yang terhormat Bapak Winarno, SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Klego, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Demikian juga kami menyapa pada anak-anakku kelas 11 dan kelas 12 sebagai siswa baru di kelas 11 dan kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita semuanya, terutama anak-anakku kelas 10 baru, kelas 11 dan kelas 12 yang berada saat ini di rumah, belajar jarak jauh dari rumah. Demikian juga untuk guru dan karyawan SMA Negeri 1 Klego yang dalam kesempatan ini diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, merupakan hal yang baru bagi kita semuanya. Baik dari saya, dari Bapak Ibu Guru, demikian juga bagi Anda semuanya. Pada tahun pelajaran yang baru semacam ini, baru pertama kali ini kita semuanya mengalami hal yang semacam ini. Pengalaman-pengalaman yang sudah mungkin dari Anda semuanya pada tahun pelajaran semacam ini merupakan suatu kebanggaan karena diterima, terutama anak-anakku yang kelas 10, diterima di sekolah yang baru. Mungkin dalam bayangan Anda pun mungkin belum bisa membayangkan seperti apa suasana di sekolah SMA Negeri 1 Klego ini. Demikian juga pengalaman-pengalaman ataupun teman-teman Anda merupakan teman-teman yang baru. Sehingga berdasarkan pada pengalaman yang lalu Anda mendapatkan suasana yang baru dengan tatap muka, dengan Bapak Ibu Guru yang baru, lingkungan baru di sekolah SMA Negeri 1 Klego ini seperti apa, merupakan suasana yang baru. Tetapi pada saat ini, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, karena pandemi COVID-19 ternyata mengubah pola kegiatan kita, pola belajar kita, dan mengubah pada hari pertama pengalaman Anda tidak seperti biasanya pada tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu mungkin Anda berpengalaman waktu di SMP dulu ataupun pengalaman-pengalaman dari teman-teman Anda, mungkin pada saat tahun-tahun pertama atau awal pertama masuk sekolah seperti ini, diantar orang tua ke sekolah yang baru, diperkenalkan tempatnya, kemudian bahkan dulu pun pernah diwajibkan hari pertama masuk sekolah, pada saat masa pengenalan sekolah harus diantar oleh orang tuanya dulu, tetapi sekarang tidak. Itulah hal yang baru buat kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, perkenalkan, saya Winarno. Dalam hal ini sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klego. Sebagai awal pertama kita berjumpa pada anak-anakku kelas 10, kita semuanya walaupun tidak tatap muka, tetapi bisa berkomunikasi, bisa saling menyampaikan informasi, bisa mengenal walaupun melalui daring atau jarak jauh. Yang terpenting adalah ini anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, walaupun kita tidak tatap muka, walaupun kita tidak ketemu langsung, walaupun kita tidak berada di SMA Negeri 1 Klego, real berada di lingkungan sekolah, tetapi kita diharapkan bisa mengenal calon Anda selama 3 tahun untuk belajar di SMA Negeri 1 Klego. Sehingga harapan kami, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, suatu hal pengalaman yang baru semacam ini, marilah kita jalani dengan senang hati.
walaupun tidak ketemu tatap muka, tetapi bisa mengenal satu sama lain dengan berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu di sekitar kita. Sehingga kita dapat ketemu langsung, bisa bertatap muka untuk mengenal Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan lingkungan sekolah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam hal ini kami mengingatkan karena pada saat ini masih berada pada masa pandemi Corona 19 yang pada saat akhir-akhir ini mungkin kalian semua sudah mendapat informasi dari media sosial atau di dunia maya atau internet begitu. Ternyata yang kemarin untuk sekolah kita, untuk kegiatan MPLS itu akan secara bergiliran tatap muka di sekolah, tetapi secara mendadak untuk saat ini kita harus daring selama 3 hari. Karena apa? Karena ternyata perkembangan wabah virus Corona 19 ini di lingkungan kita, dalam hal ini di Kabupaten Boyolali, ternyata menginjak ke zona merah. Demikian juga untuk di luar Boyolali, di Solo. Kalau nggak salah, bahkan sampai ke zona warna hitam. Itulah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Mungkin dalam benak Anda, kalau kemarin informasinya mau ketemu di sekolah, yang mungkin di antara orang tua Anda, atau nanti mungkin di antara Anda ada yang langsung mungkin dengan mengendarai sepeda baru ke sekolah begitu, pengalaman baru, tetapi informasi mendadak kemarin MPLS dilaksanakan dengan cara daring. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perlu saya tekankan di sini karena pada saat ini adalah saat masa pandemi Corona 19, sehingga tolong Anda berada di rumah ataupun mungkin di lingkungan sekitar Anda, atau bahkan mungkin nanti pada suatu saat Anda ke sekolah, kalau ada informasi-informasi yang penting, atau bahkan nanti pada saat tatap muka, kalau sudah lampu hijau dan kegiatan KBM sudah tatap muka di sekolah, saya mengingatkan pada Anda semuanya. Untuk yang pertama, selalu gunakan masker dalam kegiatan apapun. Masker ini melindungi kita semuanya, baik kita maupun orang lain, yang notabene kita tidak tahu untuk virus Corona 19 itu berada di mana. Pada saat ini mungkin di ruangan guru ini kita pun tidak tahu karena tidak kelihatan. Itulah pentingnya anak-anakku bahwa kita mempelajari ilmu pengetahuan. Kita tidak melihat, kita tidak mendengar keberadaan virus, tetapi dari ilmu pengetahuan kita mengetahui, oh ternyata virus corona bisa menular ke mana saja, bahkan sekarang ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, itulah karena dari ilmu pengetahuan. Sehingga kita belajar, kita mengetahui, tidak usah melihat, tetapi dengan ilmu pengetahuan, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bagaimana. Sehingga kami mengharap Anda semuanya jangan meremehkan untuk protokol kesehatan. Yang pertama tadi adalah selalu pakailah masker. Masker tidak harus yang membeli dengan mahal, tetapi masker kain yang sewaktu-waktu bisa kita cuci dan kita gunakan kembali. Sekarang itu beredar beberapa macam informasi bahwa orang sehat yang kita mengetahui tidak ada gejala, tidak ada ciri-ciri misalkan mau pilek, batuk, bersin dan sebagainya, tetapi setelah dites ternyata dia sudah terkapar virus, sehingga yang dikenal dengan orang tanpa gejala. Nah, dalam hal ini maka kita selalu dan selalu yang pertama adalah pakai masker.
Kemudian yang kedua, yang mungkin bagi saya menilai pribadi, sulit. Bagi Anda pun juga sulit. Mungkin kita semua menilai sulit. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan orang lain. Hanya kebiasaan yang lama, kalau berinteraksi itu selalu berdekatan. Apalagi di dalam dunia pendidikan. Siswa itu tempat duduknya biasanya di ruang kelas itu sudah ditentukan, tapi lama-lama setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu tempat duduknya menyempit, berdekatan. Nah ini, sehingga dalam hal ini kami mengajak yang kedua anak-anakku, yaitu untuk selalu menjaga jarak. Kita mencoba, kita berinteraksi dengan teman kita, entah teman yang paling dekat atau teman baru, itu selalu berjarak antara 1 sampai 1,5 meter. Syukur bagi 1,5 meter sampai 2 meter. Kita berkomunikasi tidak harus berdekatan. Jarak jauh pun juga bisa. Sehingga kalau semacam itu memang saat ini kita lakukan itu kelihatannya kok tidak rasa piye begitu. Itulah yang sangat sulit untuk mengubah. Yang tadinya ngomong ya cerak orang marem, saya kira baduh dan ya marem begitu, itulah suatu perilaku yang harus kita lakukan untuk mencegah kita semuanya. Sehingga penyebaran pandemi COVID-19 itu betul-betul bisa terhindar untuk penularannya. Sehingga anak-anakku yang saya cintai, untuk yang pertama selalu pakai masker, yang kedua jaga jarak. Jaga jarak ini yang sangat sulit, sehingga pada waktu kemarin verifikasi PPDB pun di antara kalian yang ke SMA Negeri 1 Klego, waktu jalan masuk ke lokasi sekolah sampai duduk-duduk di menunggu antrian pada saat mau verifikasi, itu masih sangat sulit untuk berjauhan. Inilah yang perlu kita usahakan dari sekarang sampai nanti pada waktu kita sudah melaksanakan kegiatan KBM tatap muka yang harus kita selalu lakukan untuk berjaga jarak. Kemudian yang ketiga, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, walaupun Anda di rumah, kemudian setiap aktivitas Anda, saya percaya kalau Anda di rumah itu kejenuhan itu pasti menghantui Anda. Di antara Anda mungkin ada yang melakukan kegiatan-kegiatan, ada yang mungkin bersepeda, berjalan-jalan ke tempat tetangga atau ke teman dan sebagainya. Tolong dalam hal ini, karena pada saat ini yang tadinya sudah akan ada kelonggaran, ternyata suasananya berbeda. Untuk Boyolali, zonanya yang tadinya sebagian besar hijau sekarang merah. Demikian juga Solo, sehingga tolong dalam kesibukan Anda di rumah itu bepergian kalau tidak penting sekali jangan sampai. Dan selalu setiap habis melakukan kegiatan selalu cuci tangan. Entah itu dari setelah bersepeda, entah melakukan kegiatan ke kebun, ke semana, dan sebagainya, apalagi setelah melakukan perjalanan yang agak jauh. Selalu cuci tangan. Harapan kami, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, pada saatnya nanti, setelah Anda nanti masuk ke sekolah, sudah melakukan tatap muka, KBM tatap muka, Anda selalu membiasakan untuk ini, yaitu selalu cuci tangan. Yang pertama tadi, Anda harus selalu bermasker. Yang kedua, Anda selalu menjaga jarak. Dan yang ketiga, Anda selalu cuci tangan. Untuk di sekolah kita, anak-anakku, setiap kelas sudah diberi wastafel. Sehingga setiap Anda akan masuk dalam kelas, diharapkan Anda sudah cuci tangan dulu sebelum Anda masuk kelas. Nanti jika sudah KBM-nya tatap muka. Sehingga dalam hal ini
marilah kita bersama-sama untuk mencoba dari sekarang, yaitu untuk membiasakan. Yang pertama pakai masker, yang kedua jaga jarak, kemudian yang ketiga adalah selalu cuci tangan pakai sabun. Itulah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang perlu saya tekankan pada masa wabah pandemi Corona-19 ini. Kemudian yang berikutnya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kegiatan belajar mengajar pada saat ini semester 1 ini, dimungkinkan besar kita semua nanti KBM kita itu masih jarak jauh. Sehingga maka perlu ada suatu langkah untuk penyamaan kita bersama. Anda sebagai siswa nanti bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan pelajaran dari sekolah ataupun dari rumah, tetapi yang diharapkan selalu ada interaksi untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari berbagai macam mapel dari Bapak Ibu Guru kepada Anda semuanya. Sehingga dalam hal ini suatu saat nanti pihak sekolah akan menyampaikan kepada Anda beberapa atau ketentuan aplikasi yang akan digunakan. Nanti aplikasi KBM-nya menggunakan apa. Untuk selama minggu pertama ini mungkin anak-anakku, yaitu untuk informasi-informasi dari sekolah, ataupun nanti kegiatan-kegiatan MPLS, atau nanti kegiatan KBM, nanti bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada, bisa melalui WA, ataupun melalui Google Classroom, ataupun yang lain. Tetapi untuk sekolah akan berusaha mudah-mudahan 2 minggu lagi aplikasinya sudah siap untuk pelaksanaan kegiatan KBM secara e-learning yang khusus satu aplikasi untuk semuanya. Kemudian demikian juga khusus untuk anak-anakku yang kelas 11 dan kelas 12. Mulai saat ini untuk KBM seperti pada semester 2 kemarin tahun pelajaran 2019-2020. KBM Anda masih berlangsung dalam keadaan daring. Daringnya dalam hal ini masih sama, yaitu aplikasinya sesuai dengan yang dipakai oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin bisa sebagian banyak itu mungkin WA atau Google Classroom ataupun Office 365 atau yang lain. Tapi mudah-mudahan nanti pada suatu saat mungkin tidak lebih dari 2 minggu untuk aplikasi yang kita pakai nanti kita sosialisasikan bersama pada kalian semuanya sehingga KBM-nya nanti akan efektif atau lebih efektif. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, itulah beberapa hal yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit beberapa hal yang kami sampaikan itu dapat menambah wacana Anda, gambaran Anda, seperti apakah khususnya anak-anak kelas 10 baru selama kegiatan belajar mengajar pada saat MPLS awal ini, dan nanti kegiatan-kegiatan yang lain itu sudah ada gambaran seperti apa, dan nanti bisa dilakukan dengan cara apa, itu Anda semua sudah ada gambarannya. Saya kira itu anak-anakku, ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klego, Bapak Winarno SPD MPD. Anak-anakku sekalian, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Antara lain kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Akan tetapi masih tetap berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Bapak Ibu
guru SMA Negeri 1 Glego, karyawan-karyawati, beserta anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Glego yang saya sayangi dan saya banggakan, utamanya anak-anak peserta didik baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga adalah laporan Ketua Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Glego. Kepada beliau yang terhormat, Bapak Arif Winarto, SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Glego, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Glego, demikian pula kepada anak-anakku calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Glego tahun pelajaran 2020-2021 yang saya sayangi dan saya banggakan. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini utamanya di awal tahun pelajaran 2020-2021, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang menganugerahkan kepada kita sekalian hingga saat ini kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan ini kita diperkenankan untuk mengawali kegiatan awal tahun pelajaran baru ini dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun dengan media daring atau secara live YouTube. Kami sangat berharap kepada anak-anak semua bisa memahami ini sebagai pembelajaran yang luar biasa untuk kita sekalian, sehingga kita mampu menjadi generasi yang adaptif dengan perubahan-perubahan yang cukup dinamis. Anak-anakku yang saya banggakan, perlu saya perkenalkan, nama saya Arif Winarto. Kebetulan pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini sebagai ketua panitianya, perlu saya sampaikan hal-hal yang perlu dipahami oleh anak-anak sekalian, bahwa perubahan yang kita alami cukup dinamis seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Winarno selaku kepala sekolah tentang perubahan pola dan strategi, baik itu yang terkait dengan kegiatan MPLS maupun kegiatan belajar mengajar. Tentunya ini akan memberikan pengalaman kepada kita supaya kita sigap dan tanggap dan cerdas, serta kita bersikap positif terhadap sesuatu yang berkembang di lingkungan kita, utamanya pada saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19. Anak-anakku yang saya banggakan, seperti yang tertera pada background tema dari MPLS tahun ini, belajar untuk masa depanku, belajar tanpa batas ruang dan waktu. Ini memberikan wawasan kepada kita tentang perlunya kita bisa beradaptasi dan juga perlunya kita untuk bisa mandiri dan saling menguatkan solidaritas antar sesama, sehingga pada masa-masa seperti ini, meskipun cara belajar kita, strategi kita masuk di dunia baru, utamanya di dunia pendidikan, kalian yang dari SMP atau MTS kemudian naik ke jenjang yang lebih tinggi di SMA Negeri 1 Glego, tentunya ini akan membutuhkan energi baru dan cara pandang baru kepada kalian, serta ini akan memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk kalian. Dan ini mungkin menjadi pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir masuk di dunia pendidikan baru, tapi kita tidak sempat bertemu atau belum sempat bertemu secara bertatap muka, secara langsung dengan pengelola
sekolah lanjutan, utamanya di SMA Negeri 1 Klego, tetapi kami dari SMA Negeri 1 Klego berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan sebaik dan seprima mungkin kepada kalian. Baik anak-anakku yang saya banggakan, hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa seperti yang sudah kita pahami, semula kita akan mengadakan MPLS secara tatap muka seperti juga dengan pemberitahuan atau edaran pemberitahuan dan pembagian kelas yang sudah kami sampaikan, akan tapi kemudian di hari berikutnya, tepatnya di hari Minggu kemarin, tanggal 12 Juli 2020, ada edaran baru dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa kita harus merubah pola MPLS ini dari tatap muka menjadi secara daring penuh. Jadi dengan cara daring penuh. Oleh karenanya belum ada kesempatan bagi kalian untuk bertemu dengan kami pengelola di SMA Negeri 1 Klego, tapi kami berharap ini mudah-mudahan tidak menjadi kendala yang berarti bagi kalian, utamanya tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap menapaki pengalaman baru di tahun ajaran baru di SMA Negeri 1 Klego ini. Kemudian berikutnya anak-anakku yang kami banggakan bahwa jumlah peserta untuk MPLS tahun ini di SMA Negeri 1 Klego diikuti oleh 216 untuk 7 rombel belajar, 2 jurusan 2 kelas berjumlah 72 untuk jurusan IPS, kemudian 4 kelas berjumlah 144 siswa. Jadi jumlahnya nanti akan sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, yakni 216. Dan kami sangat berterima kasih atas atensi dan kerjasama dari anak-anak semua yang sudah berkenan hadir untuk daftar ulang dan juga untuk selanjutnya bisa mengikuti kegiatan pembukaan dan kemudian dilanjutkan dengan materi-materi yang akan kita sampaikan lewat daring. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa waktu masa pengenalan lingkungan sekolah ini nanti akan dilaksanakan tanggal 13 Juli, hari Senin tanggal 13 Juli sampai Rabu 15 Juli 2020 dalam bentuk ceramah ilmiah bahasa kita. Jadi ceramah ilmiah, dan kemudian kalau nanti anak-anak ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan, bisa dikonfirmasikan secara langsung secara WA atau di chat yang ada pada media live YouTube pada pagi hari ini. Kemudian anak-anakku yang saya cintai, materi yang nanti akan disampaikan semuanya akan dalam bentuk ceramah seperti ini. Saya berharap anak-anak mengikuti kegiatan ini sehingga nanti setelah masa pengenalan lingkungan sekolah selesai, kalian sedikit banyak sudah tahu tentang seluk-beluk kemudian pernak-pernik yang ada di SMA Negeri 1 Klego tercinta ini. Jadi hal-hal yang akan kita sampaikan nanti pada kegiatan MPLS adalah seperti yang sudah disampaikan. Materi yang pertama sekaligus materi pembukaan dari Bapak Winarno SPD MPD selaku Kepala Sekolah tentang kebijakan MPLS dan juga kebijakan melaksanakan belajar mengajar di masa pandemi ini. Kemudian nanti juga akan ada materi tentang Selayang Pandang SMA Negeri 1 Klego yang juga akan dilengkapi dengan materi-materi lain, materi-materi pendukung yang terkait dengan wawasan kebangsaan yang disesuaikan dengan era kekinian. Kemudian terkait dengan hal-hal yang masih erat dengan masa pandemi, akan ada materi juga yang bertemakan beribadah di masa pandemi. Kemudian di hari berikutnya akan disampaikan juga materi tentang strategi kegiatan belajar mengajar di era pandemi. Jadi semuanya ini menggunakan kata kunci era pandemi karena kita semuanya berada di masa pandemi, utamanya masa
pandemi COVID-19 yang memang perkembangannya cukup dinamis. Kemudian yang materi berikutnya akan juga diberikan nanti materi tentang bagaimana cara pola hidup sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Tidak lupa yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar dan juga terkait dengan selayang pandang di hari berikutnya akan diberikan materi kepada kalian tentang peraturan akademis dan prospek studi lanjut setelah lulus dari SMA Negeri 1 Klego. Ini kira-kira beberapa materi yang akan disampaikan pada kesempatan live YouTube untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Klego tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian perlu anak-anak juga pahami bahwa nanti seandainya ada hal-hal yang terkait dengan kendala teknis, baik itu hal-hal yang terkait dengan pembagian kelas maupun juga tentang jurusan, mungkin masih ada yang kurang sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan, nanti bisa segera dikonfirmasikan kepada Bapak Ibu Guru yang mungkin sudah terakses nomornya kepada kalian, atau nanti bisa lewat WA atau bisa call kepada kami, sehingga pada minimal atau maksimal 3 hari ke depan hal-hal terkait dengan kendala teknis akan bisa kita selesaikan secara optimal meskipun dengan ruang dan waktu yang berbatas. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Klego tahun pelajaran 2020-2021. Saya berharap kalian tetap bersemangat seperti bersemangatnya kalian pada hari ini akan hadir tatap muka di SMA Negeri 1 Klego. Akhirnya atas segala kekurangan saya mohon maaf dan kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati beserta siswa-siswi SMA Negeri 1 Klego, utamanya kelas 10 MPLS yang saya sayangi dan saya banggakan. Demikian tadi acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 1 Klego tahun pelajaran 2020-2021. Untuk selanjutnya, acara yang keempat adalah selayang pandang SMA Negeri 1 Klego yang akan dikemukakan oleh beliau yang terhormat Bapak Suyadi SPD. Kepada beliau yang terhormat Bapak Suyadi SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Klego yang saya hormati, rekan-rekan guru SMA 1 Klego yang saya hormati pula, para siswa, utamanya kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, yang saya cintai sekaligus yang saya banggakan. Pertama, kami mengajak kepada para siswa, marilah kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai pada detik ini para siswa semuanya kelas 10 SMA Negeri 1 Klego masih diberi kesehatan. Alhamdulillah juga diberikan kenikmatan berupa naiknya jenjang ke jenjang pendidikan menengah.
sebelum kami menyampaikan ke materi selayang pandang SMA Negeri 1 Klego, kami sampaikan kepada para siswa semua, utamanya kelas 10, bahwa Anda sebelum tanggal 30 Juni itu masih berada pada jenjang pendidikan dasar. Namun setelah itu Anda diterima di SMA Negeri 1 Klego. Ini artinya adalah Anda sudah naik jenjang dari pendidikan dasar menuju ke pendidikan menengah. Tidak semua orang bisa mendapatkan nasib seperti ini. Tidak semua siswa dapat menikmati kebahagiaan seperti Anda semua. Oleh karenanya, kami mengajak kepada para siswa, utamanya kelas 10, siswa baru, marilah hal ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mulai pembelajaran di SMA 1 Klego dengan rasa senang. Kami mengajak kepada para siswa untuk menjalani, kepada para siswa yang tercinta, bahwa dimanapun adalah kelas. Kalau zaman dulu yang namanya kelas itu kelihatan satu tempat tertutup berukuran, kalau di SD ya 7 kali 6 meter, kemudian SMP 7 kali 8, di SMA 9 kali 8 meter, itu kelas zaman dulu. Tetapi paradigma sekarang bahwa dimanapun adalah kelas. Sekarang Anda di rumah. Nah, di rumah Anda itulah menjadi kelas. Nanti Anda di kebun. Ya, di kebun itu juga menjadi kelas. Ini hal yang mendasar yang perlu kami sampaikan terlebih dulu kepada Anda untuk menapaki proses pembelajaran di SMA 1 Klego ke depan. Kalau ini sudah kita pahami dengan baik, maka tidak ada hal yang menjadi kendala. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, para siswa sekalian, kita memahami bahwa semua ini dibuat berpasang-pasangan ya, para siswa ya. Nabi Adam pun ketika di surga dulu juga mohon untuk dicarikan teman, mohon kepada Allah. Kemudian diciptakan Hawa. Kemudian apa maknanya ini? Maknanya bahwa Allah sekarang saat ini menciptakan makhluk namanya virus corona. Tidak perlu kita risau, tidak perlu kita gelisah. Maka yang penting adalah kita terima, kemudian kita berusaha untuk menghindar. Nah, maknanya apa ini? Maknanya Allah menciptakan virus diberi pasangan juga. Allah juga menciptakan sekaligus gelombang elektromagnetik. Dengan diciptakannya gelombang elektromagnetik, maka pembelajaran tidak harus Anda datang ke sekolah. Tidak perlu berbondong-bondong di sekolah saat ini. Cukup dengan media, sarana gelombang elektromagnetik, ternyata bisa kita laksanakan proses pembelajaran. Inilah ternyata berpasangan ya. Allah menciptakan virus, tetapi Allah juga menciptakan gelombang elektromagnetik yang mengantarkan kita sehingga proses pembelajaran dimanapun, kapanpun dapat berlangsung. Inilah hal kedua yang perlu kami sampaikan kepada para siswa semuanya. Kemudian berikutnya, para siswa yang saya cintai, utamanya kelas 10, perlu kami sampaikan terlebih dahulu, kami memperkenalkan di sini
Saya Bapak Suyadi ya, sering disapa Pak Yadi. Nanti kalau sudah berjumpa di sekolah, saya Pak Yadi mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Klego sudah sejak tahun 1998. Ini, jadi sebelum KBM dimulai, maka Anda saya ajak untuk mengenal lingkungan SMA Negeri 1 Klego yang dirangkum dalam istilah selayang pandang tadi oleh panitia untuk mengantarkan kita kegiatan KBM selanjutnya. Jadi ibaratnya masa pengenalan lingkungan sekolah ini ibaratnya buku itu sebagai kata pengantar. Jadi kalau Anda nanti belajar membaca buku, jangan langsung dijujuk. Bab 3, bab 2, bab 5, jangan. Baca dulu pengantarnya. Nanti setelah pengantar dibaca, sudah ada penghangatan pada pikiran kita, bisa masuk ke materi-materi esensi atau materi-materi esensi inti. Para siswa yang saya cintai, hal yang akan kami sampaikan di sini, yang pertama nanti berkaitan dengan sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Klego. Kemudian kedua, berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga adalah struktur kurikulum. Yang keempat, berkaitan dengan ekstrakurikuler. Kelima adalah prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 1 Klego. Para siswa yang saya cintai, seperti tadi kami sampaikan, agar pembelajaran ke depan berjalan dengan nyaman, berjalan dengan baik, marilah kita lihat sejenak berkaitan dengan SMA Negeri 1 Klego. Di SMA Negeri 1 Klego, kami sampaikan para siswa semua terletak di Desa Jaten, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Saya yakin di antara semua siswa kelas 10 baru, tidak semua berdomisili di Klego. Ada yang barangkali di Sambi, di Karanggede, di Andong, dan sebagainya. Harus tahu dulu, SMA Negeri 1 Klego itu lokasinya, koordinatnya itu berada di Desa Jaten, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah, para siswa semuanya kami sampaikan, kita harus bangga. SMA Negeri 1 Klego itu posisinya secara geografis dari jalan raya naik tidak terlalu curam sehingga menambah keindahan. Kemudian masuk sekitar 50 meter, kanan kirinya ada pohon yang rindang. Pohon yang rindang menambah keasrian sekolah kita. Ini harus bangga dulu. Kemudian dilihat dari kelas-kelas papan atas, dalam artian ruang-ruang kelas sebelah timur, akan kelihatan bahwa sekolah kita itu sekolah yang sangat cantik, sekolah sangat indah. Perlu kami sampaikan pada para siswa semua, pengalaman saya masuk ke sekolah-sekolah di Kabupaten Boyolali, itu SMA kita lah yang paling cantik dari penampilannya. Ini harus bangga dulu, bangga. Sudah bangga, nanti para siswa semua akan belajar itu dengan mudah. Ini para siswa yang kami cintai.
Kemudian kapan SMA Negeri 1 Klego itu berdiri, Pak? Barangkali ada yang bertanya-tanya seperti itu. SMA Negeri 1 Klego itu berdiri pada tanggal 1 Juni tahun 1996. Sehingga kalau kita hitung usianya, ini sudah berusia 24 tahun. Ya. Ini remaja berarti. Remaja itu memiliki sifat ingin menunjukkan jati diri, bergejolak dalam jiwanya, ingin tampil lebih baik dari teman sebayanya. Ini alhamdulillah SMA 1 Klego memang seperti itu juga keadaannya. Sudah 24 tahun. Nah, kemudian sebetulnya 1 bulan yang lalu, 1 Juni itu akan diadakan peringatan ulang tahun. Tetapi Allah mengendaki lain, ada pandemi virus corona, maka membuat semua berubah. Tetapi tidak mengapa, karena masih ada waktu panjang. Tahun depan, insya Allah para siswa semua SMA Negeri 1 Klego berusia 25 tahun. Kalau kita peringati, berarti nanti sebagai peringatan lustrum yang kelima. Lustrum itu adalah masa atau waktu 5 tahunan. Berarti kita bersyukur besok tahun depan, bulan Juni, insya Allah kita diberi umur panjang, kita diberi kesehatan, tidak ada pandemi lagi, kita akan rayakan bersama-sama lustrum kelima besok tahun depan. Kemudian berikutnya, kami sampaikan juga bahwa awalnya SMA Negeri 1 Klego itu tidak bernama SMA, namanya masih SMU. Kebijakan pemerintah saat itu namanya adalah SMU, Sekolah Menengah Umum, menggunakan unit gedung baru atau UGB. Semula masih diampu oleh guru-guru dari SMA Negeri 1 Simo yang sudah lahir duluan tahun 1983 barangkali SMA Simo, tetapi SMA Klego baru 1996, sehingga masih diampu. Dan bahkan ruang kelasnya masih terbatas, masih pinjam ruang kelas dari SD Negeri Jaten. Barangkali yang rumahnya Jaten sudah sering melihat ya, SD Negeri Jaten di sebelah barat Jalan Raya. KBM-nya pun tidak dimulai pada pagi hari, jam 7 pagi. Tetapi dimulai dari pukul 13.30. Siang hari sampai berakhir pukul 17.00 WIB alias jam 5 sore. Kala itu ya, pada tahun 1996. Kalau saya baca-baca daftar kelahiran Anda, para siswa semua, Anda rata-rata kelahiran 2005 ya, 2005. Berarti sekitar 10 tahun yang sebelumnya SMA Negeri 1 Klego sudah ada, sudah lahir. Sebetulnya Anda juga sudah ada, para siswa. Oleh Allah Anda sudah ada, masih dalam bentuk ruh yang belum terbungkus oleh jasad Anda barangkali ya. Kemudian 10 tahun berikutnya Anda dilahirkan. Maka bersyukur kita
diciptakan oleh Allah, diciptakan menjadi makhluk manusia. Roh kita menjadi roh manusia, bersyukur. Para siswa semua saya ajak untuk bersyukur. Ini. Kembali ke tadi, berkaitan dengan sejarah SMA Negeri 1 Klego. Pada awalnya, rombongan belajar, istilahnya rombel ya, itu baru 3 rombel. 3 rombongan belajar. Itu pun tidak terisi penuh. Kala itu berisi per kelasnya sekitar 30-an ya. 30, ada yang lebih. Awalnya siswanya sejumlah 120 siswa. 120 siswa. Kemudian dalam perjalanan ada yang karena suatu hal, ada yang putus di tengah jalan, sehingga pada akhir kelulusan hanya sekitar 90-an 7 kala itu. Tahun 1999. Itu. Dan kalau kita komparasikan, kita bandingkan dengan kondisi sekarang, para siswa semua, sekolah kita sekarang sudah menjadi 19 rombel. Kalau yang tadi awalnya baru 3 rombel, sekarang sudah 19 rombel. Kalau kita hitung persentasenya naik berapa persen ini? Naiknya berarti sekitar 6 kali. Berarti naik 600% ya. Alhamdulillah. Hal yang perlu kita syukuri, progres perkembangan SMA Negeri 1 Klego sangat membanggakan. Oleh karenanya, para siswa semuanya kami ajak untuk bangga terhadap SMA Negeri 1 Klego. Dengan bangga itulah, maka tidak ada hal-hal yang merintangi. Karena semua akan dapat dicari solusinya, akan dapat dicari pemecahannya. Itu hal yang perlu kita pahami dengan baik. Selanjutnya para siswa, setelah kita tadi bicara masalah lokasi, kemudian jumlah rombel, kemudian waktu KBM, nah sekarang pada saat ini sampai tahun 2020 ini SMA Negeri 1 Klego sudah meluluskan berapa siswa ya Pak? Barangkali ada yang bertanya-tanya seperti itu. Kalau ada yang bertanya-tanya seperti itu berarti bagus. Ada yang mengkritisi, ada yang mencari tahu, mencari informasi. Itu hal yang positif. Karena itu adalah nafas dari kurikulum 2013 yang nanti akan kita jalani bersama. Napasnya adalah para siswa diharapkan tumbuh rasa ingin tahu, tumbuh pola pikir kritis, komunikatif, dan seterusnya. Ada yang bertanya-tanya, sudah berapa Pak lulusan SMA Negeri 1 Klego Pak? Kami sampaikan para siswa sekalian, sampai tahun 2020, SMA Negeri 1 Klego sudah meluluskan. Kami baca datanya para siswa semua. SMA Negeri 1 Klego sudah meluluskan sebanyak 2.988 siswa. Alhamdulillah, sampai kelulusan kemarin SMA Negeri 1 Klego sudah meluluskan generasi penerus, generasi masa depan sebanyak 2.988 siswa yang terbagi menjadi 2 kelompok peminatan. Peminatan itu jurusan. Barangkali kalau di jenjang SMP dulu belum Anda mengenal peminatan, tetapi sekarang Anda akan
mengenal nanti peminatan ya, atau istilahnya dulu penjurusan. Jadi dari 2.988 siswa tadi, 1.261 siswa itu dari peminatan atau jurusan MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian 1.727 dari peminatan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Para siswa semua, saya yakin Anda sudah mengetahui Anda pada jurusan atau peminatan mana, apakah di MIPA atau di PS. Anda saya harapkan sudah mengetahui baik MIPA maupun IPS berkedudukan sama. Jangan sampai ada asumsi, ada anggapan bahwa peminatan MIPA itu lebih tinggi, lebih bergengsi, lebih unggul dari IPS. Jangan. Sebaliknya, yang IPS tidak boleh merasa jurusan atau peminatan di bawahnya. Tidak. Semua sederajat. Itu hanya didasarkan pada dominasi kompetensi Anda. Kalau yang barangkali peka terhadap hitung-hitungan atau kompetensi yang berkaitan dengan numerik, bekerja dengan angka-angka lebih unggul, maka oleh pemerintah diharapkan Anda bisa masuk ke peminatan MIPA. Sebaliknya, ada peserta didik yang peka, yang lebih unggul berkaitan dengan kompetensi, kemampuan verbal, kebahasaan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan non-angka barangkali, maka akan lebih tepat kalau dijuruskan ke atau dimasukkan ke peminatan IPS. Nah, itu yang perlu kami sampaikan kepada para siswa semua berkaitan dengan SMA Negeri 1 Klego yang alhamdulillah sampai tahun 2020 sudah meluluskan sebanyak 2.988 siswa. Dari lulusan itu sudah menyebar di berbagai penjuru tanah air ya. Ada yang bekerja di instansi pemerintah, ada yang di swasta, ada yang masih melanjutkan pendidikan di bangku perguruan tinggi atau di kampus, ada yang bekerja di sektor swasta dan seterusnya. Ini berkaitan dengan lulusan yang sudah sebanyak tadi kami sebutkan di atas. Kemudian berikutnya, para siswa yang saya cintai, setelah kita bicara masalah sejarah SMA Negeri 1 Klego, Anda sekalian saya ajak untuk memasuki satu pintu berikutnya. Anda kan sudah mengenal ya, sudah mengenal walaupun belum totalitas, belum mengenal sejauh-jauhnya, dalam-dalamnya, tetapi paling tidak Anda sudah kami berikan deskripsi, gambaran-gambaran di depan tadi, maka kami ajak untuk masuk ke hal berikutnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran para siswa nanti di jenjang SMA ini, di SMA 1 Klego, nanti akan menggunakan atau sudah melaksanakan kurikulum 2013. Kurikulum baru yang sudah diimplementasikan, sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 untuk SMA kita. Karena menggunakan kurikulum 2013, maka Anda kami ajak
untuk mengetahui, bahkan memahami lebih jauh nanti berkaitan dengan struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum. Seperti apa struktur kurikulum di SMA? Yang saya yakin akan berbeda dengan struktur kurikulum ketika Anda masih di SMP. Oleh karenanya, para siswa sekalian, ada baiknya mari kita kupas bersama-sama berkaitan dengan struktur kurikulum 2013 yang nanti akan kita laksanakan pembelajaran setelah MPLS ini pada tanggal 16 Juli 2020. Harus dipahami dulu strukturnya. Para siswa yang kami cintai, struktur kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Klego khususnya ada 3 kelompok mata pelajaran ya. Ada 3 kelompok mapel. Kelompok-kelompok itu dinamakan, yang pertama namanya kelompok A. Kelompok A itu umum. Seluruh siswa di seluruh NKRI itu baik yang sekolahnya di dalam negeri maupun di luar negeri harus mendapatkan pembelajaran mapel ini, mapel umum. Mapel umum ini ada 2 kelompok para siswa, yaitu kelompok A dan kelompok B. Sama-sama umum ini. Kelompok A itu ada 6 mapel. Apa saja para siswa? 6 mapel itu yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi pekerti, baik peminatan MIPA maupun peminatan IPS, itu jumlah jamnya adalah 3 jam per minggu. 3 jam per minggu. Jadi nanti kalau jadwal pelajaran Anda baca, jumlah jam pendidikan agama dan budi pekerti kok masih kurang, Anda lapor ya. Anda menyampaikan kepada wali kelas, kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Jumlah jamnya harus dipenuhi 3 jam per minggu. Kemudian, mapel yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau zaman dulu istilahnya mapel PMP, tapi untuk sekarang yang berlaku adalah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berapa Pak jumlah jam per minggunya? 2. Baik MIPA maupun IPS itu adalah 2 jam per minggu. Kemudian yang ketiga adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Jumlah jam per minggunya adalah 4. Program MIPA 4, program IPS juga 4. Kemudian yang berikutnya adalah matematika. Matematika. Jumlah jamnya berapa Pak? Jumlah jamnya adalah 4 jam per minggu. Baik MIPA maupun IPS 4 jam per minggu. Kemudian berikutnya yang yang kelima adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Jumlah jamnya adalah 2. Kemudian berikutnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris jumlah jamnya adalah 2 jam per minggu. Baik MIPA maupun IPS.
Ini adalah kelompok mata pelajaran A atau kelompok mata pelajaran umum. Kemudian kelompok mata pelajaran umum ini perlu kami sampaikan kepada para siswa semua. Hakikat dari kelompok mata pelajaran umum ini adalah untuk memberikan kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak bangsa Indonesia. Mapel-mapel kelompok A ini adalah memberikan kompetensi dasar. Karena dasar, maka semua harus memperoleh. Tadi ada agama berarti memberikan kompetensi inti religius, harus ada. Kemudian PPKN harus memberikan kompetensi sosial, harus ada, maka harus diajarkan. Kemudian harus memiliki kompetensi verbal bahasa, komunikasi, karena Anda di masyarakat dimanapun harus berkomunikasi dengan orang lain, maka harus dibekali dengan kompetensi bahasa. Kompetensi bahasa belum cukup. Dimanapun, kapanpun Anda akan bertransaksi dengan angka-angka, maka Anda harus memiliki kompetensi hitung-menghitung, akan diberikan pelajaran matematika. Jadi, inilah kompetensi baca, tulis, hitung diajarkan pada kelompok A ini, meskipun di SMA ini penekanannya pada pendalaman. Di TK, di SD, di SMP sudah diajarkan, tetapi di SMA akan diperdalam lebih dalam lagi. Berikutnya para siswa, kami sampaikan kelompok struktur yang kedua adalah kelompok umum tetapi bagian B. Kelompok umum bagian B. Ada berapa mapel, Pak? Ada 4 mapel. Ada kelompok B sebanyak 4 mapel, yaitu yang pertama adalah seni dan budaya. Seni dan budaya. Jadi orang biar tidak tegang, terus setiap hari maka harus ada unsur seninya juga. Baik seni rupa, seni tari, seni musik, dan seterusnya. Ada pelajaran seni dan budaya. Kemudian biar sehat, maka diberikan pelajaran PJOK, kelompok B ini. Jumlah jamnya 3 jam per minggu. Kemudian yang berikutnya, kelompok B ini adalah juga kelompok prakarya. Prakarya biar terampil, ya, memiliki kompetensi keterampilan, baik soft skill maupun hard skill, maka diajarkan keterampilan juga di SMA. Kemudian jumlah jamnya prakarya adalah 2 jam per minggu, baik peminatan MIPA maupun peminatan IPS. Kemudian mapel yang terakhir untuk kelompok B ini adalah muatan lokal. Karena kita berada di Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, maka harus mendapatkan pelajaran mulok bahasa Jawa. Dari manapun asalnya, dari luar negeri, dari luar Jawa, kalau sudah sekolah di Provinsi Jawa Tengah, maka wajib mendapatkan pelajaran bahasa Jawa. Itu para siswa untuk kelompok mata pelajaran B. Kemudian kami sampaikan juga kepada para siswa, ada struktur yang berikutnya. Bagian berikutnya adalah
kelompok mata pelajaran C. Kelompok mata pelajaran C ini adalah kelompok mata pelajaran peminatan atau jurusan kalau era dulu. Untuk program MIPA, bagi Anda yang mengambil peminatan MIPA, harus memahami dari sekarang, kelompok ini 4 mapel, yakni matematika, untuk kelas 10, 3 jam per minggu. Kemudian fisika, 3 jam per minggu. Kemudian biologi, 3 jam per minggu. Kemudian terakhir kimia, 3 jam per minggu. Nah, untuk yang kimia inilah barangkali di SMP belum mendapatkan pelajaran yang dikemas melalui nama mata pelajaran kimia. Walaupun secara substansial, secara esensi, secara konten, hal-hal yang dipelajari di mapel kimia ini sudah sedikit diperkenalkan di SMP ataupun MTS. Tetapi di SMA nanti sudah dikemas menjadi mapel tersendiri, yakni mata pelajaran kimia. Bersyukur para siswa sekalian, Anda di SMA mendapatkan pelajaran yang begitu banyak, begitu luas, nanti akan mengenal lebih jauh lagi tentang hal-hal yang akan dikupas, dikembangkan, digali melalui pelajaran kimia. Kemudian berikutnya, para siswa semua, untuk di SMA, sekarang Anda juga akan diperkenalkan, ada yang namanya kelompok pelajaran lintas minat. Namanya aja lintas, saya yakin Anda sudah akan memahami sendiri. Lintas minat berarti para siswa yang peminatan MIPA akan mendapatkan juga pembelajaran mapel yang notabene miliknya peminatan IPS. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, kelas 10 SMA Negeri 1 Klego peminatan MIPA akan mendapatkan mata pelajaran lintas minat, yaitu mapel ekonomi dan bahasa dan sastra Inggris. Bukan mapel bahasa Inggris, tetapi mapel bahasa dan sastra Inggris. Ada kata-kata sastranya, ya, perlu dibedakan. Kalau di atas tadi ada kata-kata bahasa Inggris saja, itu adalah kelompok mata pelajaran umum. Tetapi pada kelompok mata pelajaran lintas minat ini, mapelnya adalah mapel bahasa dan sastra Inggris. Jumlah jamnya berapa Pak? Kelas 10, 3 jam per minggu. Jadi kami ulang, kelas 10 MIPA nanti akan mendapatkan pelajaran lintas minat ekonomi dan bahasa dan sastra Inggris. Nah, kemudian yang peminatan IPS Pak, yang peminatan IPS, mata pelajaran lintas minatnya adalah fisika dan biologi. Sehingga anak IPS pun pada hakikatnya juga akan jadi ahli nanti di bidang MIPA juga. Sebaliknya, MIPA juga bisa ahli untuk kelompok IPS. Sehingga nanti kalau Anda masuk ke perguruan tinggi, masuk PTN, bisa mengambil atau jalur istilahnya campuran ya di IPC. Kalau zaman dulu namanya IPC. Anak IPA bisa mengambil juga prodi atau program studi di IPS. Kemudian
Berikutnya, para siswa semua yang perlu kami sampaikan setelah Anda memahami tentang struktur kurikulum, saya harapkan Anda sekarang sudah memiliki gambaran konkret tentang struktur kurikulum apa saja yang nanti akan Anda jalani. Sekarang Anda semua akan kami ajak untuk berbicara berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Klego. Barangkali para siswa semua sudah mengenal Bapak dan Ibu Guru, tetapi baru sebatas lewat media lain ya, barangkali sudah di-share pada medsos, media sosial maksudnya ya, di media sosial perkenalan Bapak Ibu Guru secara sepintas. Maka ada baiknya pada kesempatan ini kami ajak para siswa sekalian, para peserta didik, utamanya kelas 10, kami ajak untuk mengenal Bapak dan Ibu Guru dari sisi jumlah. Di jumlah. Kalau tatap muka, karena ini daring ya, artinya pembelajaran dalam jaringan, dengan kata lain menggunakan online atau internet, maka belum bisa mengenal secara dekat. Kami sampaikan saja jumlah dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Klego sampai pada saat ini, para siswa yang kami cintai di SMA Negeri 1 Klego, jumlah guru baik laki-laki maupun perempuan itu sebanyak 40 guru. Ini terdiri dari 13 bapak dan bapak guru, artinya yang laki-laki ya. Kemudian 27 itu yang perempuan atau ibu-ibu, ibu guru. Jadi berapa tadi anak-anak atau para siswa? 40 ya. 40 guru. Alhamdulillah kami sampaikan kepada para siswa semuanya, latar belakang dari Bapak dan Ibu Guru dari sisi kualifikasi pendidikan sudah sangat memadai. Wabarakatuh. Demikian tadi selayang pandang SMA Negeri 1 Klego yang telah disampaikan beliau yang terhormat Bapak Suyadi SPD. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Klego peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021 yang berbahagia, dengan disampaikannya selayang pandang SMA Negeri 1 Klego tadi, berakhir pula lah pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dan sesudahnya saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.